وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. Dahulu kita membahas tentang syirik ya. Asyirku ta'rifuhu anwa'uhu. Apa yang dimaksud dengan syirik? Menjadikan ya. Sekutu, menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya, asyirku huwa ja'ala syarik lillahi ta'ala. Ja'ala syarik. Ja'ala syarik ya, artinya menjadikan tandingan ataupun mensamakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Di dalam apa? Fi rububiyatihi. Di dalam penciptaan wa ilahiyatihi, dan juga peribadatan. Asyirku a'zamudz dzunub. Kemarin kita sudah membahas juga syirik itu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Yang pertama, itu ya di halaman 8 itu kemarin kita bahas, li'annahu tasbih lil makhluk bil khaliq. Ya, karena menyamakan antara makhluk dengan sang pencipta. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena annallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya tidak akan ada ampunan bagi orang yang berbuat syirik sebelum ketika dia tidak bertobat. Kemudian yang ketiga, anallahu akhbara annahu harrama al-jannah 'alal musyrik. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberitahukan bahwasanya haram hukumnya bagi orang pelaku syirik masuk ke surga. Kalau dosa zina dia, mencuri, pelaku riba, ya, kemudian apa lagi namanya? Berbohong. Pokoknya selain syirik, insya Allah masih diampunkan. Ya. Tapi kalau yang namanya syirik, kalau dia tidak betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal abadi di neraka. Kemudian anna syirka yahbitu jami'al a'mal. Batal amalnya. Udah berbuat baik, enggak berlaku amal ibadahnya kalau dia sudah berbuat syirik. Kemudian yang kelima, anna syirka halalud dam. Bermakna mana? Ad-dam, darah. Orang yang berbuat syirik berhak dibunuh dan diambil hartanya untuk disedekahkan. Kemudian yang keenam, anna syirka akbarul kabair. Dosa besar yang berbuat syirik. Baik, kita yang ketujuh. Kita lanjutkan yang ketujuh di halaman 10.
anna syirka tanqus wa aib. Nazah Rabb subhanahu nafsahu anha. Faman asyraka billahi faqad athbata lillahi ma nazahu nafsuhu anhu wa hadha ghayatul muhadah lillahi ta'ala wa ghayatul mu'anidah wasyaqatu lillah. Dalam artian syirik itu adalah perbuatan yang memiliki aib dan penuh dengan kekurangan. Tangkus. Dalam artian apa? Tauhid mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syirik merupakan aib dan menjadi kotornya seorang sifat tauhid itu tadi. Itulah dia. Taib ba. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya anwa'u syirk. Syirku naw'an. Naw'un bima'na madza? Naw' pembagian. Anwa' jam'u min naw'un. Ya, jamaknya naw'un anwa', pembagian-pembagian syirik. Asyirku naw'an, syirik itu dua bagian. Yang pertama adalah syirik besar, syirkul akbar, syirik besar. Yakhruju minal millah, dapat mengeluarkan seseorang itu dari millah itu bimakna ad-din, agama. Wa yukhallidu sahibu finnar khalada, kekal, nyos di dalam neraka. Undi mandi ya. Idza mata wa lam yatub minhu, kalau dia enggak bertobat, kekal. Kita kena api, cas aduh mak jang kan gitu kan. Lilin luar biasa. Apalagi neraka. Maknya segini aja luar biasa kan, kita balikkan jari kita. Kalau misalkan gini aja ini api gini aja ada yang tahan enggak? Enggak ada yang tahan, kan. Ya. Itulah dia. Tapi Ustaz kalau megang HP sampai panas tahan Ustaz. Masya Allah. Bukankah begitu Ikhwan? Ya jelas loh Ustaz. Kalau bisa sampai meledak pun ya kan. Itulah dia. Wa huwa sarfun syai' wa huwa sarfa syai' min anwa'il ibadah li ghairillah. Karena syirik itu huwa, kembalinya kepada syirik ya, memalingkan sesuatu, sarafa bimana memalingkan, di dalam macam-macam ibadah kepada selain Allah. Contohnya kadu'a ghairillah, kadu'a fi ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Wa taqarrub bimana madza, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah. Wa dzabaih, menyembelih kepada selain Allah, ini enggak boleh. Wan nuzur, bernazar kepada selain Allah, li ghairillahi. Ya, al qubur wal jin, minal qubur wal jin wasyayatin. Contohnya seseorang kalau mau doa, mau dia bertaqarrub, mau dia menyembelih, nazar kepada kuburan-kuburan ataupun kepada jin, ya kepada orang pintar katanya sekalian pun, kepada syaitan, ini jatuh kepada syirik besar. Ya. Di India itu sudah menjadi lumrah ikhwan. Masjid ada jimatnya itu udah biasa. Di dalam masjid ada kuburannya udah biasa. Ulama mereka tuh di dalam masjid itu tadi kuburannya, ya. Ibadah mereka itu berdoa sama kuburan itu tadi, meminta manfaat kepada kuburannya, menolak mudarat kepada kuburan itu tadi. Syirik jatuhnya.
nggak boleh. Atau kepada jin, ya. Untuk berdoa kepada al-kahin, orang pintar, biar disembuhkan dari COVID, biar nggak ada lagi PPKM, Pak. PPKM biar kalau bisa musnah lah ini, Mbah. Gimana caranya? Syirik nggak boleh, ya. Wal khawfu wal mauta awil jin awil syayatin ayyadurruhu aw yamriduhu aw yamriduhu. Ya, seseorang takut di dalam kematian. Takut mati sama siapa? Sama jin, sama setan, kuntilanak, gunruwo, begu ganjang, begu tahapa, semuanya lah. Takut sama itu, jatuh kepada kesyirikan. Takut pocong, nggak boleh, Ivan. Jadi kayak mana solusinya, Ustaz? Ya harus berani. Ada yang berani nggak datang di kuburan jam 2 malam? Nah, ada yang berani. Gak ada apa-apa, orang mati nggak akan bisa bangkit lagi, Ikhwan. Itulah karena was-was dari syaitan, maka berkembanglah halusinasi. Halusanusi apa halusinasi? Halusinasi, ya. Nasi dihalu-halu jadinya halusinasi. Ya, kayaknya ada apa di belakangku ini. Timbul rasa takut. Ya, rasa takut itulah tadi harus antum benteng. Jadinya apa? Insya Allah nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa memang. Terkadang pikiran manusia ini menjadi apa? Rasa takut kepada yang tidak pantas. Nah, itulah gara-gara nonton film nih, korban film nih. Film apa, Ustaz? Drakor, drama Korea. Ada hantunya. Nggak ada ya drakor itu ada hantunya, nggak ada ya, jarang ya. Drakor itu cinta-cintaan. Ya, I love you. Jadi setiap jumpa orang kayak gini terus dibuatnya. Buat status gini. Buat status gini. Entah apa pun maksudnya. Kok nggak gini aja? Oh, ini nggak bisa, Ustaz, bahaya, Ustaz. Kenapa? Ini janda bolong deh. Ya, janda bolong. Ya seperti itu, kan. Udah menjadi korban antum. Nonton film, nonton bioskop yang di film horor hantu, kuntilanak, The Conjuring, Conjuring 1, Conjuring 2, entah Conjuring berapa lagi. Ya, rumah keramat, bangku kosong, apalagi lantai 13, lantai 14, lantai tak berapa lagi. Ntar lagi ada hantu jeruk purut, ini hantu kuburan kosong. Hantu apa lagi? Hantu pocong sebelah misalkan. Semuanya lah. Bantai kalian situ lah kata orang Medan, kan. Gas terus, gas. Jadi korban antum jadinya. Ya, kuntilanak pakai pakaian merah. Ada aja kan. Itu buat apa? Buat pemikiran antum itu untuk menjadi takut sama hantu. Nonton ditutup matanya tapi ada intip sikit gini. Mana ini? Berani-berani takut. Ya jangan. Solusinya antum harus berani. Ditinggal orang tua, misalkan merantau, di rumah antum sendiri mati lampu, biasa aja. Ya. Biasa aja. Gak boleh kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut mati lagi sama kuntilanak. Mana ada orang mati hidup lagi, bunuh orang hidup mati, terus orang mati hidup lagi, bunuh orang hidup mati, nggak ada itu. Mustahil. Orang hidup bunuh orang hidup ya masuk akal. Orang mati hidup lagi bunuh orang hidup. Dari mana? Ya. Tapi ada betulan mati, Ustaz, ya. Ya sakit jantung, terkejut dia karena udah ditakuti sama kuntilanak. Ya. Ada sakit jantungnya, tiba-tiba takut, terkejut aja bawaannya, ya. Matilah dia. Jadi ibaratnya apa? Gara-gara pocong dia mati. Padahal gara-gara jantung. Sakit gula, naik gula darahnya.
gara-gara takut. Ada aja ikhwan. Orang mati yang jelas nggak bisa hidup lagi. Udah beda alamnya. Ya di rumah aku tadi jumpa semalam kejadian orang meninggal tabrakan sadis. Jadi aku tengok dia lewat bawa keretanya yang bekas tabrakan itu. Luar biasa. Orang mati tabrakan, orangnya hidup lagi, keretanya pun bisa bagus lagi. Kayak mana tuh coba? Mustahil. Jadi itu namanya pemikiran watak manusia. Ini nggak boleh. Harus kita bentengi dengan tauhid. Antum udah belajar tauhid, nggak boleh takut kayak gitu. Ya bisa jadi syirik jadinya. Warraja ghairullah, berharap kepada selain Allah, ini nggak boleh ya. Kalau berharap agar diterima lamaran boleh nggak saat ini? Jangan berharap. Kalau antum nanti udah dewasa melamar seseorang, yang antum harus persiapkan itu apa? Bersiap dengan ditolak. Itu dia. Kebanyakan manusia apa? Bersiap diterima. Begitu itu tolak, bunuh diri jadinya. Macam gak ada lagi cewek di dunia ini dibuatnya. Aduh, kasihan kali ya Pak. Itulah terkadang ada bodohnya manusia kan. Kayak gak ada lagi yang cantik, lebih cantik daripada orang yang dilamar dia. Cemen ini. Oke, baik. Ya, berharap kepada selain Allah itu merupakan syirik. Ya, fi ma la yuqaddiru alaihi illallah min qada'il hajat wa tafrijil kurabat mimma yumarisu al-an hawla al-adriha al-mabniyah ala kuburil awliya was salihin, berharap kepada kubur orang-orang saleh dapat manfaat. Yuk ambil yuk manfaat dari ini kiai ini. Ini guru kita yang lama loh, udah banyak jasanya dia. Dia ini kayaknya dekat sama Allah. Kalian meminta apa? Biar lancar ujiannya di Lunuha. Minta aja langsung, insya Allah lancar. Syirik jadinya, nggak boleh ya. Meminta kepada orang yang sudah meninggal itu nggak boleh. Meminta doa. Tapi kalau kita minta agar didoakan urusan kita, namanya itu risalah. Ya, minta kirim doa dari orang yang hidup, ini boleh. Ustaz, doakan anak ya, biar anak nikah nanti lancar. Boleh. Doakan Ustaz biar dimudahkan sama Allah. Boleh. Ya, sahhalallahu fi umuri dunyakum. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian dimudahkan urusan dunia kalian. Zaman Nabi masih hidup, ya silakan. Ya. Akhi, doakan anak ya, agar anak lancar sama nikah ini nanti akhi. Oh ya, Masya Allah akhi, insya Allah anak doakan akhi. Sama siapa jodohnya akhi? Sama pacarmu. Mak, baru habis itu dibunuhnya kawan ini. Diam-diam makan kawan ini si kawan ini. Minta doa pula sama. Jangankan doa, bunuh lah ini, bunuh langsung. Kawan makan kawan rupanya. Minta doa sama ceweknya pula itu tadi. Oke, baik. Wa ya'buduna min dunillahi. Qala Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 18 ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Ya, dan mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillahi itu kepada selain Allah. Mereka itu berdoa meminta ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka itu untuk dapat manfaat dan menolak mudarat. Dan mereka berkata, haula'i syufa'a. Mereka itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo doa sama-sama. Yuk doa-doa.
ini kuburan wali kita ini, nggak boleh, syirik jatuh hukumnya. Itu dia syirik besar ya. Kemudian anwa'u tsani, yang kedua, syirku asghar, syirkun asghar la yakhruju minal millah, syirik kecil dan yang tidak mengeluarkan seseorang itu dari agama. Kalau syirik besar itu murtad jadinya ya, khariju minal millah. Kalau syirik kecil la yukhariju minal millah, ya dalam artian apa? Enggak dapat mengeluarkan seseorang dari agama, tapi dosanya besar. Ya, enggak apa-apa Ustaz, syirik kecil aja kok. Ya udah, lakukanlah seperti itu. Buat terus, mainkan terus. Gas. Tapi syirik kecil bisa dapat seseorang juga menjadi syirik besar. Makanya bahaya, kawan. Jangan remeh tentang syirik kecil. Ya, sama seperti namanya dosa kecil. Mungkin antum belum bahas tentang masalah qawaidnya, istilah-istilah dalam hukum. Ya, dosa kecil kalau terus-terus antum perbuat, besar dosanya. Pacaran terus gonta-ganti sana sini, dosa besar jadi hukumnya. Pindah sana, adiknya pulang, besok adiknya ini, besok kakaknya pulang, banyak ketemu, setiap jalan-jalan jumpa mantan. Bahaya, kawan. Ujung-ujungnya apa? Nggak jadi nikah, dosa besar jadinya, nggak boleh. Sama seperti orang riba, 1000 perak kan nggak apa-apa, Ustaz, sedekah. 1000 perak terus, besok 1000 perak, jadinya banyak ribanya jadinya. Seperti itu. Zina, celup sana celup sini, jajan sana jajan sini, kena siflis nanti jadinya dosa besar antum, bahaya. Ya. Apa tuh? Trader. Main game. Ya kan, masalah game, masalah trending, masalah yang ada di handphone, itu kan ada saldonya, ya enggak? Nah, antum mau apa sekarang di dalam saldo itu tadi? Mau mendapatkan keuntungan dengan poin, ini nggak boleh, haram hukumnya. Kalau jual beli nggak apa-apa, nggak ada masalah. Antum tanam saldo 100.000, dah. Nanti kalau antum mau belanja 30.000, berarti sisa saldonya berapa? 70.000, nggak apa-apa. Saldo itu dari transfer misalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau antum isi saldo, nanti buka HP aplikasi ini, kok bisa bertambah saldonya? Ngapain rupanya? Permainan saldo. Ya, orang yang misalkan nggak buka aplikasi terpotong saldo, kenaik ke saldo antum, ya itulah jadi riba. Kan simpanan. Antum berapa orang di sini? Misalkan 10 orang. Ya, 100.000 menjadi 1 juta kan itu kan. Nah, orang yang pertama nyimpan saldo karena sering memainkan aplikasi, dia nambah terus saldonya. Orang yang nggak pernah mainkan aplikasi, berkurang saldonya, ya mondar-mandir, ini menjadi riba. Nggak boleh. Kalau jual beli tadi nggak apa-apa. Nah, gitu dia ya. Paham kan ikhwan? Masalah-masalah saldo trending itu, kalau ala masalah riba atau tidak, yang jelas itu uang subhat, nggak boleh ya. Main seperti Okta FX ya, itu pun nggak boleh ya kan. Jadi solusinya apa? Kalau mau main game aja dah. Nah, suka hati antum lah. Jangan ada isi saldo.
transfer saldo apa segala macam itu jangan. Main game sekedar hobi silakan, apa-apa. Dalam artian jangan sampai lalaikan waktu. Nah, itu dia. Dan kalaupun bisa ya janganlah main game ya. Karena gamenya pun sebenarnya hukum main game itu nggak apa-apa. Cuman kebanyakan game itu menjadikan mudarat. Ya, menjadikan mudarat. Dampak positifnya itu sedikit sekali, minim sekali. Dibandingkan dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu lebih besar dari positifnya. Main kartu, domino, nah, ini nggak boleh, nggak usah. Daripada chattingan sama akhwat kan dosa besar. Ya sama aja dosa juga. Ya. Tayyib, ikhwan. Ya jadi masalah syirik kecil tadi ya. Lakinnahu yanqusut tauhid. Dapat berkurangkan derajat tauhid itu tadi. Syirik kecil itu dapat mengurangi derajat tauhid. Wa huwa wasilatun ila syirik al-akbar, dan ini bisa jadi kepada syirik besar. Sering dilakukan syirik kecil. Wa huwa qisman, dan ini ada dua pembagian juga, dua cabang. Al-qismul awal syirkul zahir. Syirkul zahir bermakna syirkun zahir ini maksudnya adalah kesyirikan yang nyata, terlihat. Ya, wa huwa alfaz wa af'al, contoh di dalam pelafasan, pengucapan dan juga perbuatan. Kal alfazil halfu bi ghairillah, seperti orang yang bersumpah kepada selain Allah. Ini nggak boleh, sumpah demi pocong, nggak ada. Ya, sumpah belahlah dadaku, dibelah betulan. Ya, sumpah kepada selain Allah, ini haram hukumnya, syirik jadinya ya. Ya, kalau mau sumpah, sebenarnya sumpah ini adalah tidak dibenarkan ya kawan ya. Sumpah ini perkara yang bukan wajib. Kalau yang tidak mudarat ataupun kalau tidak darurat, maka nggak usah pakai sumpah, walaupun itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang anak pesantren itu sering seperti itu, anak sekolah. Beli jajan kau? Enggak. Wallahi, panjang sampai bilang Allahnya. Ngapain perkara beli jajan pakai Allahi? Ya. Wallahi busuk mulutmu. Iya, wallahi busuk mulutku, pantasan bau gitu. Wallahi kau berak tadi. Wallahi berak pantas kan kok bau. Mau berak aja pun wallahi, mau kencing wallahi, semuanya perkara pakai wallahi. Ini perkara anak pesantren seperti itu, penyakitnya ini nggak boleh, nggak dibenarkan. Jadi kalimat wallahi itu sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti olok-olokan ataupun permainan. Nggak boleh. Ya, si kawan ini pun buat asik gila wallahi aja nanyanya. Wallahi kau wallahi. Saking nggak percayanya. Ya. Jadi kalimat wallahi itu sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya darurat, boleh. Misalkan antum dituduh zina, dituduh mencuri, ya, mencuri kau, enggak pak, berani kau sumpah, wallahi pak, sekarang saya enggak mencuri. Kalau tadi, iya nyuri, dengan tadi nyuri, tadi barusan nyuri. Kalau sekarang kan, saya di hadapan bapak saya enggak nyuri. Kadang akal-akalan anak pesantren seperti itu. Iya Ustaz, wallahi Ustaz, anak enggak nak nyuri sekarang Ustaz. Semalam nyuri, ya semalam ya nyuri lah, saat kayak mana pula darurat, nggak ada duit darurat saat, ya. Jadi sumpah kepada selain Allah ini haram hukumnya. Ya qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kufur dan berbuat syirik. Dan juga ada perkataan kalimat Masya Allah ya. Nah ini di kalangan Arab ini sering
Ya masya Allah syi'ta, ini nggak boleh. Ya, tapi katakanlah masya Allah wahdah. Ya udah masya Allah aja. Masya Allah jumpa cewek cantik, masya Allah. Jumpa kawannya yang jelek, masya Allah jelek kali kau. Seperti itu ya. Ya, kalimat wasyita ini nggak boleh, karena kalimat masya Allah itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau digabung dengan wasyita dan atas kehendakmu juga, ini nggak boleh. Siapapun makhluknya itu nggak boleh berkehendak, nggak ada yang bisa berkehendak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya enggak. Dan juga kalimat ini, laulallah wa fulan, ini nggak boleh. Dalam artian, ya, kalau bukan karena Allah dan bukan karena kau juga, ini nggak boleh. Kayak kita berobat, kalau nggak ada dokter itu matilah aku, ini nggak boleh. Ya, jadi yang benar apa? Kalau nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala, aku nggak akan mungkin sembuh ini dari dokter itu. Ini boleh. Alhamdulillah dokter itu yang menyembuhkan aku. Alhamdulillah dokter itu menyembuhkan aku. Kalau nggak mati aku, ini nggak boleh ya. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, alhamdulillah aku sembuh perantaranya dari dokter itu. Ini nggak apa-apa, silahkan. Ya. Kalau bukan karena fulan itu aku mungkin mati nih, ini nggak boleh ya. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu adalah kalimat yang termasuk menyimpang, dan ini termasuk syirik kecil, dosanya besar sekali. Baik. Udah jam berapa ini? Siapnya selesainya jam 10 pas ya. Sampai sini ada yang mau ditanya ya kawan? Tentang masalah syirik besar, masalah syirik kecil. Waktunya 8 menit lagi nih ya. Kalau untuk masalah ujian kita ya tetap ya tulisannya bahasa Arab. Maka antum harus pahami. Antum terjemahkan yang tadi itu satu persatu. Yang tadi yang Ustaz tanya tadi itu kebanyakan itu datangnya untuk soal ya tentang masalah syirik, pengertian syirik, ya. Kemudian
kenapa syirik itu termasuk dosa besar tuh kan ada 7 biji. Ya, nanti kita sebutkan 3 aja. Uzkur salasa min a'zamu syirik. A'zamu dzunub minasyirik. Misalkan, maka antum uraikan itu tadi 3 biji aja misalkan, atau 7 kan gitu ya. Jadi usahakan kalau ujian nanti pertanyaan bahasa Arab, jawabannya pun bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia ya. Oh Ustaz, bahasa Arab ditulis jawabannya, tapi nggak nyambung sama soalnya. Kadang ada yang kayak gitu juga ya. Definisi tauhid misalkan, tapi ditulisnya banyak itu, sampai berapa halaman misalkan, sampai bolak-balik minta kertas sampai saja sama ustadznya. Ujung-ujungnya apa? Salah, nggak nyambung jawabannya. Ditanya makna tauhid, tapi yang ditulisnya pembagian tauhid. Nah ini salah, ini nggak nyambung orang ini. Ya beda ya ikhwannya antara seseorang yang paham dengan orang yang menghafal. Kalau orang yang paham pelajaran, dia nggak perlu hafal, dia tahu bahasa kaidah Arab. Kaidah bahasa Arab ini dia langsung paham. Tapi kalau cuman dia, pembagian syirik, nggak tahu artinya, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini tentang apa ini? Pokoknya ada 7, diringkas. Terus apa ini? Masalah syirik, ta'rifuhu. Ta'rifnya ini ditulis, semua hampir habis. Nah, seperti itu. Itu orang yang menghafal itu memang cepat menghafal, tapi dia nggak paham. Ujung-ujungnya apa? Nggak nyambung, soalnya lain, dijawabnya dengan yang lain kali. Nah, seperti itu. Kemudian tentang masalah anwa'u syirik, pembagian syirik tuh. Misalkan Ustaz ada soal, buat soal kan, uzkur anwa' asyirk. Ya, antum tulis syirku naw'an. Naw'ul awal syirkul akbar. Naw'ul tsani syirkul asghar. Udah selesai. Seperti itu. Misalkan contoh juga uzkur misal ya, uzkur misal syirku al-akbar. Sebutkan contoh syirik besar. Itu dia kadu'a ghairallah. Ya. Wa taqarrub wa dhabaih wan nuzur li ghairillahi minal qubur wal jin wasyayatin. Itu contohnya. Sebutkan contoh syirik besar. Itu dia. Kemudian sebutkan contoh syirik kecil. Ya. Syirik kecil contohnya al-halfu bi ghairillah. Ya, sumpah kepada selain Allah. Atau juga kalimatun min kalimah masyaallah wa syi'ta. Ini syirik kecil. Nah, itu kalau orang yang paham. Kalau orang cuma ngapal uzkur anwa syirkul asghar, ditulisnya syirkul asghar la yakhruju minal sampai habis. Nggak paham jadinya. Yang ustadznya pun yang meriksa jadinya nggak paham. Nah, itu dia. Jadi ikhwan harus antum pahami. Pelajaran apapun itu antum harus pahami. Jangan sembarangan antum tulis-tulis dan menghafal saja. Baik ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.